semuanya, di sekolah angka seringkali sebagai Tuhan kecil yang menentukan segalanya. Kita mengejarnya dari fajar sampai lembut. Bahkan rela menukar waktu tidur kita demi selembar kertas bertulisan sempurna. Tapi pertanyaannya, apakah manajemen waktu itu solusi nyata? Atau hanya cara kita buat menerima tugas yang sebenarnya sudah tidak masuk akal? Selamat datang di ruang belajar. Saya Rehan. Dan saya Wanda. Siang ini kita bakal meneliti fenomena akademik versus kesehatan mental sampai ke akar-akarnya. Tentunya kita nggak sendirian. Kita ditemani 3 narasumber hebat di sini. Nah, seperti yang ada di layar, di sini ada Ibu Jalwa sebagai guru, dan juga ada Ade Raisa sebagai murid, dan juga terakhir ada Adi Mia. Halo semuanya. Halo Mas Farhan, Mbak Wanda. Ibu Jalwa, cerah sekali ya hari ini. Masih aman ya? Ibu menghadapi serbuan pertanyaan murid jenjang ujian ini. Alhamdulillah, selama pertanyaannya tentang edukasi, insya Allah saya siap menjawab. Kalau Raisya dan Mia bagaimana nih? Masih ingat rasanya tidur gak? Atau udah kebanyakan minum kopi karena deadline? Tidur itu opsional sih Kak, yang penting belajar terus kerjain tugas tepat waktu. Kalau boleh jujur, mata saya sudah 5% untuk 5% baterainya. Nah, semangat begini nih yang kita butuhin ya kawan. Karena hari ini kita bakal bedah sisi lain dari hiruk-pikuk sekolah yang jarang dibahas di depan kelas. Betul banget. Tapi hari ini kita sangat relatable, tapi sering bikin asam lambung kita naik nih. Maka dari itu kita akan membahas tentang akademik versus kesehatan mental bertahan di tengah ujian praktik. Oke, langsung aja masuk ke panasnya diskusi siang ini. Saya memulai dari Ade Raisa deh. Kamu ini dikenal sebagai macan kelas bukan? Jujur ya, di mata kamu nilai itu tuh sebenarnya sekedar angka atau sudah jadi harga diri kamu sih? Wah, pertanyaan yang berat ya Mas Farhan. Kalau boleh jujur, di sistem pendidikan kita saat ini tuh nilai itu cuma dianggap angka. Jadi kita Belajar tiket itu juga ya, tiket masuk PTN dengan angka yang nilai itu. Nah, kalau begitu, pernah nggak sih kamu ngerasa kalau dengan kamu belajar mati-matian untuk mendapatkan tiket itu, harga tiket itu terlalu mahal untuk kamu? Misalnya tuh, waktu tidur kamu yang sekarang hilang, atau jadi waktu kumpul kamu sama teman-teman nih yang berkurang banyak. Ya, itu juga sering banget Mbak Wanda. Jadi kayak kita banyak terus belajar, jadi kita kurang berteman gitu kan. Kita terus-terusan belajar. Nah, Tapi di perasaan kamu tuh, selama kamu mengerjakan tugas, ada nggak sih waktu santai atau justru waktu kamu santai tuh terngiang-ngiang di kepala kamu? Seharusnya gue nggak santai, harusnya gue nggak lagi hafalin materi ini atau belajar ini. Iya, kadang suka berpikiran kayak gitu, kadang kayak takut kalah gitu kan, terus apalagi kalau nilainya turun. nah ini kontras banget nih sama kamu ya. Saya dengar kamu sempat bilang kalau kamu itu bukan pemalas, nah. Tapi melihat teman sekelas kayak Raisa yang gaspol terus, apa sih yang sebenarnya kamu pikirin? Jujur saya kagum sama Raisya. Tapi di sisi lain saya ngiri sama diri saya sendiri. Saya setuju kata Raisya, nilai itu adalah tiket. Tapi masalahnya Energi kamu Iya. tidak sebanding dengan Raisya yang sehari mungkin bisa menyelesaikan tugasnya tepat waktu, tapi kamu mungkin butuh waktu lebih untuk mencernanya. Terlalu cepat ya. Nah, nanti mengakibatkan jebol. oh apa tuh yang jebol? Mesin kerja kamu kah? Kamu bisa kasih contoh konkret gak ke kita? Apa yang kamu rasain yang paling bikin kamu tertekan nih?
Misalnya saat minggu lalu ada 2 praktik ujian sekaligus. Di situ Di situ saya Kayak hafalan mungkin ya. riset mencari produk, hafalan, sampai membuat laporan yang tebal sekali seperti skripsi. Akibatnya kurangnya istirahat, susah makan. jadi buat gampang marah juga ya. Iya. Nah, makin dalam aja ya kawannya. Betul. Oke Bu Jalwa, kita dengar dari 2 anak ini, ada yang ambisius dan juga ada yang mulai kelelahan ya. Sebagai guru, setiap hari kan Ibu sering nih kayak memantau di sekolah. Apa apa kata maksud Ibu nih, normal nggak sih sama pendidikan, atau sebenarnya sinyal bahaya yang harus segala kita tangani? Terima kasih Mas Rehan. Setelah saya mendengar cerita dari Raisa dan Mia, hati saya ikut sedih. Sebagai guru, seharusnya terkadang kita tidak memikirkan kelelahan anak murid. Kita hanya memikirkan hasil nilai akhirnya mereka tanpa menanyakan bagaimana kabar mereka. Berarti Ibu Zawa setuju nih kalau kesehatan mental itu penting setara dengan nilai akademik yang baik Ibu. Sangat setuju Mbak Wanda. Karena pendidikan itu bukan hanya tentang anak-anak yang pintar dalam menjawab soal, tapi pendidikan itu bagaimana anak-anak mampu mengolah emosinya itu sendiri. Tapi Ibu, kalau tugasnya dikurangi, nanti standar kompetensinya bakal ngaruh dong buat sekolah. Nah, disitulah sekolah juga bukan hanya mengurangi bagaimana tugas-tugas itu, tapi sekolah mampu berkolaborasi dengan orang tua dan murid itu sendiri. Jadi seakan-akan guru harus lebih peka ya Bu melihat beban kerja murid antara mata pelajaran sama waktu istirahat mereka. Jadi di hari itu tidak tumpah semuanya. Jadi mereka bisa belajar manajemen stres mereka. Bukan cuma belajar tentang rumus matematika yang ada di sekolah ya. Iya, betul. Wah, luar biasa. Jadi poinnya bukan tentang siapa yang paling kuat bertahan, tapi bagaimana sistem bisa lebih manusiawi ya. Oke, tadi kita sudah dengar soal mesin jebol dan tiket masa depan ya. Sekarang saya ingin masuk ke area yang lebih sensitif, yaitu apa? Ekspektasi. Benar gak Wanda? Wah, benar banget. Kalau ngomongin ekspektasi pasti kita bakal jadi sensitif ya. Seringkali ekspektasi kita ini justru nggak sesuai dengan realita. Nah, Raisa nih, kamu pernah nggak sih merasa kalau kamu itu dipaksa oleh keadaan? Entah itu melihat teman lain yang lebih unggul, atau kamu sendiri itu justru ekspektasi orang tua kamu sendiri ke kamu? Kadang aku juga ngerasa kayak gitu sih, Kak Wanda. Kadang aku merasa kalau misalnya aku terus bersantai-santai, nanti nilai aku menurun, terus aku nanti dibilang orang-orang kayak, Raisa kok kamu tumben, Raisa kok kamu jadi malas gitu. Jadi saya harus menutup topeng. Ya, jadi seakan-akan kamu itu ya beda di sekolah dengan realitanya gitu. Tapi Syah, kamu sadar gak sih kalau standar Sempurna yang dia miliki ya. kamu itu yang bikin kita menjadi ditekan oleh guru. Gimana? Maksudnya gimana? Coba jelasin. Nah gini, pas ada murid kayak Raisya yang selalu mengerjakan tugas dengan tepat waktu sampai lupa dengan tidurnya. Jadi semua guru melihat dia. Jadi seakan-akan kita ditekan oleh guru. Jadi kayak guru melihat Raisya aja bisa kok ngerjain satu hari, kenapa yang kalian yang lain tidak bisa gitu ya? Itu dia Wanda. Nah, menarik nih. Jadi kalau untuk Mia sendiri, keberhasilan Raisa yang ekstrim ini sampai dia melupakan waktu tidurnya, itu justru jadi bumerang buat teman-teman yang lain. Bukan Kak, ini cuma bukan salah Raisya Kak, ini cuma sistem yang seolah-olah mengubah kita yang menjadi tidak ambisi seperti Raisya. Oh, jadi realitanya padahal kamu nih ya udah rela 9 jam, udah rela seharian
tatap laptop, udah seharian kamu belajar mati-matian, tapi jadi dinilai kurang usaha karena ekspektasi guru sama teman-teman kamu Raisya ini ya. Ya. Jadi Ibu Jalwa, bagaimana sih pendapat Ibu, cara pandang Ibu nih, kompetensi yang sehat tanpa harus menghancurkan mental salah satu pihak? Mas Royhan, Mbak Wanda, menurut dari apa yang dirasakan oleh Raisa dan Mia ini, itu pasti dirasakan oleh seluruh murid. Dan untuk Raisa, saya ingin bilang nilai rapot kamu lebih berharga dari nilai itu. Dan untuk Mia, saya ingin bilang jangan pernah membandingkan proses kamu dengan proses orang lain. Jadi kita setuju banget ya, kuncinya bukan cuma siapa yang paling pintar, tapi siapa yang paling berani, jujur sama kondisi dirinya sendiri ya Bu. Wah, gak terasa nih, obrolan kita makin panas, tapi kita juga jadi tercerahkan. Menurut Raisya dan Mia, setelah dengar penjelasan dari Bu Jalwa, merasa sedikit lebih lega nggak sih perasaannya? Merasa sedikit lebih lega sih. Jadi aku bisa boleh bilang kalau diri aku itu capek, butuh juga istirahat. Iya setuju Kak. Saya jadi tahu kalau guru itu bisa mengetahui kalau kita itu bukan manusia. Kita itu manusia, bukan robot yang bisa mengerjakan tugas secara cepat. Luar biasa ya Mbak Wanda. Akhirnya obrolan bermakna kita siang ini cukup sampai di sini. Terima kasih Ibu Jalwa, Ade Raisa dan juga Ade Mia ikut berpartisipasi dalam acara kami Ruang Belajar. Itu aja ya Mbak Wanda. Maka dari itu, saya Wanda Dan saya Raihan. kami pamit undur diri dari Ruang Belajar.